Yang pertama, judul penelitian merupakan pencerminan dari keseluruhan isi karya ilmiah yang bersifat menjelaskan diri, menarik sehingga orang langsung menduga materi dan masalah apa yang diteliti. Permasalahan, yaitu segala bentuk pertanyaan yang perlu dicari jawabannya atau segala bentuk rintangan dan hambatan atau kesulitan yang muncul di dalam penelitian. Kriteria perumusan judul penelitian. Judul hendaknya dirumuskan secara singkat dan dalam kalimat yang jelas. Judul hendaknya dinyatakan dalam kalimat deklaratif atau pertanyaan. Judul hendaknya dapat dinyatakan dalam satu kalimat saja. Judul harus sesuai dengan topik penelitian. Judul penelitian tidak boleh bertentangan dengan aturan yang berlaku. Dan yang terakhir, judul penelitian harus dirumuskan secara jelas dan lengkap. Yang kedua, latar belakang merupakan bagian yang penting sebagai titik tolak untuk memberikan pemahaman kepada pembaca mengenai apa penyebab tulisan yang kita buat. Di dalam latar belakang terdapat 3 bagian. Bagian awal latar belakang harus mengemukakan tentang kondisi ideal atau sebuah keadaan yang menjadi harapan, tujuan, cita-cita atau impian yang diinginkan. Bagian kedua latar belakang harus menggambarkan tentang kenyataan atau kondisi saat ini yang menunjukkan realita yang benar-benar terjadi pada saat ini, terutama yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Bagian akhir dalam sebuah latar belakang harus menggambarkan alasan mengapa penelitian penting untuk dilakukan. Yang ketiga, identifikasi masalah merupakan pengenalan masalah yang ada di dalam latar belakang. Masalah-masalah yang akan dikemukakan dalam identifikasi masalah harus sama dengan masalah yang ada di dalam latar belakang masalah. Langkah-langkah mengidentifikasi masalah penelitian. Yang pertama, menemukan masalah yang ada. Yang kedua, mengidentifikasi sumber permasalahan. Menurut Ari DKK, sumber masalah penelitian ada beberapa, yaitu pengalaman. Pengalaman merupakan masalah-masalah yang ditemukan dari pengalaman sendiri sebagai praktis pendidikan. Selanjutnya, deduksi dan teori. Masalah dapat ditarik dari teori pendidikan yang sudah dikenal oleh peneliti. Teori menyangkut prinsip-prinsip umum yang kelayakannya untuk diterapkan pada persoalan-persoalan pendidikan masih belum terbukti sebelum prinsip itu dikukuhkan secara empiris. Selanjutnya, literatur yang berkaitan di mana masalah bisa didapatkan dari literatur dalam bidang yang menarik perhatian peneliti. Selanjutnya, non-pendidikan, di mana pengamatan atau pengalaman yang diperoleh dari alam bebas di samping kegiatan profesional yang dapat menjadi sumber bagi masalah penelitian yang berguna. Yang ketiga, menciptakan kalimat isu atau kalimat permasalahan yang menjelaskan permasalahan yang sudah diidentifikasi. Yang keempat, yaitu batasan masalah, merupakan pernyataan yang memfokuskan pada masalah yang akan diteliti. Langkah-langkah dalam membuat batasan masalah. Pertama, identifikasi dan klasifikasi masalah yang akan dikaji. Selanjutnya, menegaskan permasalahan dengan cara membuat definisi operasional permasalahan. Selanjutnya, dukungan permasalahan dengan data lapangan yang sesuai dan terperinci. Selanjutnya, deskripsikan dengan cara menggunakan kalimat efektif dan menarik untuk dipahami dengan cara mengungkapkan bagian harapan atau teori. Kemudian, gambarkan kondisi real saat ini. Yang kelima, rumusan masalah, yaitu menyatakan dugaan atau perkiraan tentang faktor penyebab kenapa masalah itu muncul. Di dalam rumusan masalah, terdapat bentuk-bentuk permasalahan. Yang pertama, masalah deskriptif, yang mana suatu permasalahan yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih, jadi tidak bersifat membandingkan dalam mencari hubungan. Selanjutnya, masalah asosiatif, yaitu suatu pertanyaan penelitian yang erat hubungannya antara dua variabel. Selanjutnya, masalah komparatif, yaitu suatu permasalahan penelitian yang bersifat membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda.
Yang keenam, tujuan penelitian merupakan rumusan kalimat yang menunjukkan adanya hasil sesuatu yang akan diperoleh setelah penelitian selesai dan juga sesuatu yang akan dicapai atau ditangani dalam suatu penelitian. Tujuan penelitian berkaitan erat dengan rumusan masalah yang ditetapkan dan jawabannya terletak pada kesimpulan penelitian. Jenis-jenis tujuan penelitian. Yang pertama, tujuan penelitian kualitatif. Biasanya mencakup informasi tentang fenomena utama atau fenomena sentral yang diselidiki dalam penelitian dan para peserta penelitian serta lokasi penelitian. Tujuan penelitian kualitatif dapat menunjukkan desain atau desain penelitiannya dipilih di mana tujuan-tujuan harus dirumuskan dalam bentuk penelitian teknis bahasa dan bahasa penelitian kualitatif. Selanjutnya, tujuan penelitian kuantitatif. Tujuan dari penelitian kuantitatif meliputi variabel yang digunakan dalam penelitian dan hubungan antar variabel peserta dan lokasi penelitian. Tujuan ini ditulis dalam bahasa yang terkait dengan penelitian kuantitatif dan juga mencakup pengujian deduktif terhadap hubungan atau teori tertentu. Selanjutnya, tujuan penelitian campuran. Tujuan penelitian kuantitatif yang meliputi tujuan penelitian umum, informasi tentang unsur-unsur penelitian kualitatif dan kuantitatif, dan logika atau rasionalisasi. Pencampuran kedua unsur untuk menyelidiki masalah penelitian. Tujuan penelitian ini biasanya diberikan pertama dalam pendahuluan untuk memberikan pembaca orientasi awal untuk memahami bagian penelitian kuantitatif dan kualitatif yang terkandung di dalamnya. Yang ketujuh, manfaat penelitian. Manfaat penelitian terbagi menjadi dua, yaitu mengembangkan ilmu pengetahuan dan membantu mengatasi, memecahkan, serta mencegah masalah yang ada pada objek yang diteliti. Jenis-jenis manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis merupakan manfaat penelitian bagi pengembangan ilmu, di mana manfaat teoritis berfungsi untuk menjelaskan apabila teori yang digunakan masih relevan untuk penelitian penulis, relevan secara umum atau tidak sama sekali. Selanjutnya, manfaat praktis, yaitu menjelaskan manfaat yang berguna untuk memecahkan masalah tersebut secara praktis. Kedelapan, komponen penelitian pengembangan. Yang pertama, spesifikasi produk merupakan gambaran yang lengkap dan jelas tentang karakteristik produk, di mana produk yang dihasilkan dapat berupa model pembelajaran atau perangkat pembelajaran yang dapat membantu memecahkan masalah pembelajaran. Setiap spesifikasi produk memiliki spesifikasi tertentu yang berbeda dengan produk lainnya. Yang kedua, asumsi dan keterbatasan pengembangan merupakan landasan pijak untuk menentukan karakteristik produk yang dihasilkan dan pembenaran pemilihan model, serta prosedur pengembangannya. Asumsi pengembangan hendaknya diangkat dari teori-teori yang teruji sahih, pandangan asli atau data empiris, yang relevan dengan masalah yang hendak dipecahkan dengan menggunakan produk yang akan dikembangkan. Sedangkan keterbatasan pengembangan mengungkapkan keterbatasan dari produk yang dihasilkan untuk memecahkan masalah yang dihadapi, khususnya untuk konteks masalah yang lebih luas. Penulisan keterbatasan pengembangan dimaksudkan agar produk yang dihasilkan dari kegiatan pengembangan disikapi hati-hati oleh pengguna sesuai dengan asumsi yang menjadi pijakannya dan kondisi pendukung yang perlu tersedia dalam memanfaatkannya. Yang ketiga, definisi operasional menjelaskan tentang kegunaan produk dan cara menggunakan produk yang telah dikembangkan oleh peneliti.